Ulasan sinetron buku harian seorang istri. Pada kali ini terlihat para buana yang sedang mendatangi kamarnya Dewa. Karena di sisi lain para buana sekarang sedang dekat bersama Dewa dan juga Nana. Setelah memanggil-manggil Dewa dan langsung para buana pun masuk ke dalam kamarnya, ternyata di dalam kamar Dewa tidak ada siapa-siapa. Di situ keadaan posisi Dewa lagi tidak enak badan dan sakit ya guys. Dan di situ kekhawatiran para buana setelah masuk ke kamarnya Dewa dan ternyata Dewa tidak di kamar. Di situ para buana memanggil-manggil si Lipiul dan semua orang yang ada di rumah buana. Dan di situ tiba-tiba datang Lipiul mendatangi mamanya dan berkata, "Ada apa, Mama kok teriak-teriak?" Di situ langsung para buana pun menjelaskan dan menanyakan tentang Dewa kemana kepada Lipiul, dan Lipiul pun menjawab, "Tadi Mas Dewa ada di kamar." Namun di situ langsung para buana pun menjawab, "Dewa tidak ada di kamar, tolong sekarang hubungi dan cari kemana dia sekarang," ungkap para buana kepada Lipiul. Di situ pun ada Roni pun menjawab kepada Mamah Parah bahwasanya ungkap Roni, "Mamah Parah, Dewa tidak ada dari tadi pagi." Singkat cerita, di situ langsung para buana menghubungi Dewa di mana Dewa berada. Di situ langsung Dewa mengangkat telepon dari Mamah Parah dan Dewa berkata, "Aku baik-baik aja bersama Nana. Mamah jangan khawatir." Di situ semua Dewa diceritakan kepada Mamah Parah tentang dirinya. Setelah ditelepon sama Bu Parah dan Dewa mengangkat dan berbicara kepada mamanya, di situ para buana pun lega dan memutuskan para untuk segera Dewa kembali ke buana karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Di sisi lain di situ terlihat Lipiul kerung karena sekarang Lipiul telah diasingkan dan tidak diperhatikan oleh Mamah Parah. Sekarang pikiran Mamah Parah tujuannya kepada Dewa dan juga Nana. Di situ setelah Dewa berkata pun seperti itu, mengatakan hal ini kepada Mamah Parah untuk segera pulang sebentar lagi, dan di situ langsung Dewa pun menghentikan teleponnya dan Bu Parah pun langsung mematikannya. Oke guys, di adegan selanjutnya setelah Mamah Parah tahu di keberadaan Dewa dan di sisi lain Mamah Parah pun sekarang akan dinner ya, dan dia akan menemui Pak Nopal. Namun di situ Mamah Parah yang telah menghubungi anak buahnya tentang penjualan tanah. Di situ ada perawatnya Neratu yaitu adiknya Kelvin yang sedang mendengarkan percakapan Mamah Parah tentang tanahnya yang ada ngejual, dan di situ sangat ketakutan sekali adiknya Kelvin karena dia itulah yang telah menjual tanah tersebut. Dan di situ pun langsung berkata, "Aku takut ketahuan masalah hal ini." Di situ langsung Lipiul berkata kepada mamanya masalah tanahnya ada yang ngejual. Di sisi lain para buana pun langsung bercerita kepada Lipiul karena para buana harus bisa kembali lagi ke buana tanah tersebut. Di situ setelah diceritakan semuanya kepada Lipiul masalah tanah tersebut yang telah dijual oleh orang lain, dan terkejutan perawatnya Neratu yaitu adanya Kelvin karena masalah ini akan dihasut dan akan diselusuri oleh para buana. Dan di situ pun dia berkata di dalam hatinya, "Kacau ini, seandainya dia tahu bahwa aku yang telah menjual tanah tersebut, aku akan diusir dan aku akan dipenjara." Singkat cerita sedang bicara tiba-tiba ada WA ke HP-nya Bu Parah, dan Bu Parah langsung membacanya dan melihatnya. Ternyata WA tersebut adalah dari Pak Nopal yang Pak Nopal telah ngajak ketemuan di suatu tempat. Di sisi lain tersenyumlah para buana setelah membaca WA dari Pak Nopal dan dia pun berkata, "Nopal Laksana telah menge-WA aku dan pingin ketemu bersamaku." Ketersenyuman Bu Parah dan kebahagiaan Bu Parah terlihat oleh Ronai Buanai, dan Ronai pun langsung membunyikan suaranya dengan cara dehem, ungkap Ronai Buanai. Setelah itu langsung para buana melihat si Ronai Buanai dan dia pun berkata,
"Apa maksud kamu Roni?" ungkap Bu Para kepada Roni, dan di situ Lipiul terdiam. Karena Roni telah tahu tentang hubungan Pak Nopal dengan Bu Para, namun tidak menutup kemungkinan Roni tidak mengatakan, namun Roni mengecohkan pembicaraan untuk tentang penyelidiki yang tanahnya telah dijual oleh orang lain. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat Pasha, Amira, dan Saskia. Di sisi lain, Saskia dan Amira telah bertemu dengan Pasha dan Saskia tersenyum melihat wajahnya Pasha. Di situ setelah melihat senyumannya Saskia kepada Pasha, di situ ada yang nyinyir, yaitu Saskia. Saskia telah melihatin dan memandang Pasha. Di situ Saskia pun langsung mengasihkan sesuatu kepada Pasha, namun Amira tidak terima. Di dalam hatinya dia pun berkata, "Kok seperti itu? Apakah Saskia dan Kak Pasha ada hubungan?" Namun Amira pun tidak menonjolkan dia cemburu kepada Pasha. Dan di situ Pasha pun agak kaku untuk mengatakan hal-hal yang harus dikatakan kepada Saskia. Pandangan dan tatapan Amira kepada Pasha membuat Pasha jadi grogi ya guys. Namun di sisi lain, di situ Pasha terus berkata kepada Saskia, "Ya Saskia, kalian kok ada di sini?" ungkap Pasha. Di situ yang telah dibawa oleh Saskia, yaitu sebuah rantang isi makanan untuk Pasha, sangat penting sekali buat Saskia karena kesimpatian kepada Pasha. Saskia membuat Amira jadi cemburu. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan melanjut setiap hari di SCTV. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin sarankan bagi kalian, tolong dukung dan doakan channel ini agar channel ini seperti channel para tetangga. Namun sebelum pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata dan cerita kurang jelas. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya, dan ikuti adegan-adegan selanjutnya setiap hari di SCTV 1 untuk kita semua. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton kepada para bunda dimanapun kalian berada.